Hubungan Joko Widodo dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono penuh dinamika. Meski sejak suksesi 2014 lalu tidak pernah bertemu, namun mereka kerap saling sindir melalui media. Dinamika tersebut akhirnya cair setelah siang tadi keduanya bertemu di Istana Negara. Dan untuk mengulas lebih lanjut, kita akan bergabung bersama rekan saya Carlos Michael yang saat ini berada di Grand Studio. Carlos, silahkan dengan ulasannya. Iya, betul sekali Tasya. Sebelumnya memang keduanya sempat saling sindir melalui media dan kita lihat bahwa kemudian hari ini keduanya bertemu. Tapi sebelumnya kita akan lihat berbalas kata Cikias dengan Istana ini ya. Saat belusukan selama 13 hari keliling Jawa yang dikenal dengan SBY Tour de Java pada Maret 2016, SBY waktu itu mengkritik pemerintah Jokowi seolah-olah membalasnya dengan belusukan ke proyek Wisma Hambalang yang mangkrak akibat kasus korupsi. Dan inilah yang kemudian balas kata antara Cikias dan Istana. Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depan sehingga tidak bertambah sulit itu politik ekonomi. Itu kata Presiden ke-6 SBY. Dan dibalas pantun oleh Presiden Jokowi, sedih melihat aset negara di proyek Hambalang yang mangkrak, penuh alang-alang dan harus kita selamatkan. Sementara pada aksi demo 4 November 2016 yang berujung ricuh, Presiden Jokowi juga menyatakan ada aktor politik di belakang aksi yang terjadi itu. Alhasil SBY pun kemudian membuat pernyataan terkait hal itu. Ini kita lihat SBY mengatakan yang komando hanya telepon genggam, sosial media. Jangan tiba-tiba simpulkan ada yang menggerakkan atau mendanai. Ini adalah tanggapan dari pernyataan sebelumnya dari Presiden Jokowi yang menyebut dan ini kami lihat ditunggangi oleh aktor politik. Itu adalah selanjutnya balas pantun antara Cikias dan Istana. Selanjutnya dalam kesempatan lain, di mana dalam kesempatan ini Presiden Jokowi dan SBY juga berbalas kata tentang banyaknya isu dan hoax. SBY mengatakan bahwa ya Allah Tuhan yang Maha Esa, ini sempat menjadi trending topik di sosial media waktu itu. Negara kok jadi begini, juru fitnah dan penyebar hoax berkuasa dan merajalela. Kapan rakyat dan yang lemah menang? Ini cuitan SBY di Twitter dan dijawab langsung oleh Presiden Jokowi langsung di depan para wartawan waktu itu mengatakan semua negara juga menghadapi hoax, enggak perlu banyak keluhan. Lalu kemudian selanjutnya yang belum lama sempat ramai saat SBY merasa disadap karena ada pembicaraannya dengan Ma'ruf Amin, Ketua MUI dipersoalkan oleh Ahok dalam persidangan. Atas pernyataan penyadapan itu Presiden Jokowi juga memberikan jawabannya. SBY sebelumnya mengatakan kalau yang menyadap adalah institusi negara, bola ada di Jokowi. Presiden Jokowi pun membalasnya dengan mengatakan yang bicara itu kan pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok sendiri. Kok barangnya yang dikirim ke saya? Itu kemudian dua balas pantun dan juga cerita antara Cikias dan Istana. Jika tidak kemudian kita lihat bahwa tadi ada saling sindir melalui media sebelum bertemu. Berikut pernyataan keduanya setelah hari ini kemudian pertemuan yang diharapkan antara keduanya itu terjadi di Istana Presiden. Kita lihat ini pertemuan hari ini bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ada suasana baik sekali karena menjadi ajang tabayun yang baik dan insya Allah saya akan ambil bagian negara ini dari pemerintahan ini. Dan juga pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang menyatakan bahwa bicara banyak tentang politik, kemudian nasional, ekonomi nasional, dan berkaitan dengan budaya estafet pembangunan yang sebelumnya diteruskan oleh pembangunan presiden berikutnya. Dan meski kemudian keduanya telah bertemu, sejak tadi saya dan Tasya juga sempat berdiskusi 7 menit bertemu apa yang dibahas sesungguhnya. Mudah-mudahan akan terjawab dalam lanjutan dialog ini. Kembali ke Tasya. Baik, terima kasih Carlos. Kita akan langsung tanyakan ke Mbak Eva Sundari. Mbak Eva, apakah dari pertemuan tadi kemudian akan ada implikasi politik? Ada banyak pihak yang kemudian membaca pertemuan tadi sebagai awal dari apakah akan ada bentuk dukungan dari Demokrat kepada pemerintahan atau akan ada perubahan dukungan dalam putaran kedua Pilkada DKI. Akan seperti apa Mbak Eva?
implikasinya ya spekulasi terhadap hubungan atau pola komunikasi presiden yang selama ini diteorisasikan bahwa ada konflik, ada perbedaan. Tampaknya dengan pertemuan yang hanya 5 menit, 4 menit tadi sudah clear, sudah selesai, saling jabat tangan dan seterusnya. Ini kalau dua-duanya orang Jawa, ini bisa dibaca sudah selesai semua segala spekulasi-spekulasi tadi. Nah, kalau kemudian ditarik untuk kemudian dihipotesakan apakah akan ada dampaknya terhadap terhadap pilkada putaran kedua, saya hanya ingin mengabarkan saja bahwa dinamika di lapangan sudah jauh daripada mendahului pertemuan tadi. Misalkan rombongan dinamika di lapangan, Mbak Eva? Yang dulunya di paslon nomor 1 sudah berbondong-bondong ke sana, ke Baja ya, dan ini tampaknya kalau toh nanti, tapi saya agak ragu Pak SBY akan punya sikap yang firm ya, seperti sebelumnya kita tahu Pak SBY selalu mengayun-ayun begitu ya, tapi mudah-mudahan paling tidak mengganggu dinamika lapangan yang sudah bagus ya, karena kami menerima banyak dukungan dari Mas Agus dan Mbak Silvi. Jadi saya melihatnya sih merestuinya dengan bersikap tidak memihak kepada Mas Anies misalkan seperti itu. Jadi ini bacaan saya seperti itu sih, bahwa sebetulnya dinamika lapangan sudah mendahului dari pertemuan tadi, dan sampai saat ini petinggi-petinggi yang ada di Demokrat juga tidak menyatakan sikap yang kontraproduktif terhadap konsolidasi atau mutasi dari kelompok pendukung paslon 1 ke paslon 2. Jadi saya melihatnya Pak SBY lebih fokus kepada isu-isu internal daripada ke pilkada nomor 2, dan sikap itu tampaknya yang bisa diharapkan dari kita kalau membaca pola-pola Pak SBY yang sebelumnya. Baik, oke, saya langsung tanyakan ke Pak Didi. Pak Didi, kalau sebelum menjawab masalah apa implikasi politik dari pertemuan tadi, kalau tadi Mbak Eva mengatakan ini kalau sama-sama orang Jawa hanya berapa menit kemudian masalahnya clear, benar tidak sudah clear kalau dari sisi Pak SBY, Pak Didi? Jadi begini ya, pertemuan tadi itu kan sebenarnya kelanjutan dari beberapa proses politik pertemuan yang sejak Pak SBY sejak Pak SBY menjelang pergantian presiden kan sempat ada proses peralihan. Nah, itu sudah sangat baik dilakukan pada saat itu ya, peralihan 3 bulan sebelum berakhirnya pemerintahan PSBY yang mana ada proses transisi. Lalu juga di tahun berikutnya ada beberapa pertemuan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, misalnya secara tidak langsung bertemu di acara-acara, ataupun Pak Jokowi pernah diundang ke acara Kongres Partai Demokrat ya di 2015 lalu. Saya kira ini suatu proses yang berlanjut yang tentu sangat baik bagi bangsa ini ke depan, yang mana pemimpin yang sekarang ya lalu bisa komunikasi dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya, dengan presiden-presiden sebelumnya, bicara soal kebangsaan, itu kan hal yang bagus. Yang pasti di dalam pertemuan tadi tidak ada pembicaraan teknis, hal-hal mengenai politik yang teknis ya, tidak ada. Apalagi tadi saya sepintas dengar ada pembicaraan yang tadi dibahas sama host dengan Mbak Eva kalau nggak salah mengenai pilkada DKI. Saya kira nggak sampai sejauh itu, tapi lebih banyak bagaimana proses estafet pemerintahan ini ya, yang mana Pak SBY tentu mendukung pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Sisa 2,5 tahun ini berharap pemerintahan Pak Jokowi bisa bisa berjalan dengan baik, dan program-program pembangunan itu akan selesai dengan baik, dan itu Partai Demokrat mendukung sepenuhnya. Jadi lebih pembicaraan kebangsaan yang dialog kebangsaan ya, termasuk persoalan mengenai kebinekaan, persatuan dan kesatuan bangsa ini yang harus kita jaga, karena negeri ini negeri yang penuh kebinekaan. Hal-hal ini saya rasa penting untuk dijaga, karena kalau kita dengar juga fitnah-fitnah sebelumnya kan terkesan ada
serangan-serangan ya sebelum ini dari tahun lalu sampai awal tahun ini, isu-isu yang sangat tidak baik ke Pak SBY. Dan apa yang disampaikan oleh Pak SBY ke Pak Jokowi merespon dengan baik dan percaya bahwa apa yang Pak SBY sampaikan dan juga dukungan bahwa menjaga bangsa ini sebaik-baiknya, itu hal yang positif saya kira. Baik, Pak Didi, kalau kemudian kita berharap akankah ada sesuatu yang konkret dari, kalau tadi Anda mengatakan membahas isu kebangsaan, kemudian isu bahwa Presiden ke-6 yaitu SBY ingin memberikan dukungan kepada pemerintahan yang berlangsung saat ini, bahkan kutipan yang tadi bisa saya kutip dari pernyataan SBY adalah saya akan ambil bagian dari negara ini. Seperti apa konkretnya yang diinginkan oleh SBY untuk bisa mendukung pemerintahan yang berjalan saat ini? Ya tentu begini ya, tentu segala hal yang baik, program-program yang baik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, oleh Pak Jokowi bersama kabinetnya, kita akan dukung sepenuhnya, sudah pasti ya. Kita akan memberikan masukan-masukan, dan Pak SBY dengan pengalaman 10 tahun pernah duduk di dalam pemerintahan, tentu akan sangat baik bisa saling sharing, saling berbagi. Karena betapa beratnya memimpin Indonesia ini ya, 10 tahun Pak SBY juga banyak hal-hal yang gangguan-gangguan dan sebagainya, dan alhamdulillah 10 tahun itu bisa dilewati dengan baik. Dan tentunya berharap hal yang sama pada Pak Jokowi, yang kami yakini tentu 2,5 tahun ini banyak hal-hal pencapaian-pencapaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tentu kita memberikan dukungan-dukungan. Artinya Partai Demokrat sebagai partai penyimbang mendukung program-program yang baik yang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Dan tentu manakala ada hal-hal yang menurut hemat kami tentu masih kurang, perlu masukan-masukan, perlu kritikan-kritikan, saya pikir hal yang biasa di dalam negara demokrasi. Karena bagi kami, bagaimana 2,5 tahun ke depan ini Pak Jokowi bersama kabinetnya, bersama pemerintahannya bisa memimpin Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin kalau kebersamaan ini para seluruh komponen anak bangsa, seluruh tokoh bangsa bisa bersatu, bisa saling memberikan kontribusi, masukan dan pemikiran, insya Allah negeri ini akan baik sampai 2019. Baik, saya kembali ke Mbak Eva, sebelumnya nanti ke Pak Samsudin, tetapi karena Mbak Eva harus pergi, Mbak Eva, kira-kira akan ada pertemuan lanjutan setelah ini? Wah, nggak tahu Mbak Tasya. Aku pikir sekarang kan pada posisi sesuai dengan kebutuhan nanti dilakukan pertemuan. Tapi kan nggak bisa dijadwalkan hanya untuk bertemu, tapi harus ada sesuatu yang kemudian memerlukan pertemuan itu. Kalau saya sih percaya kepada Pak Jokowi yang sangat produktif, sangat substantif. Jadi kalau selama ini nggak suka dengan banyak basa-basi seremonial, pasti kalau ada ketemu yang itu yang membutuhkan pendapat Pak SBY, pasti akan berkonsultasi dengan Pak SBY. Saya melihatnya seperti itu sih karakternya Pak Jokowi tampaknya. Okay. Itu ya Mbak Taska, Pak Samsudin. Mohon maaf. Iya, baik, terima kasih Mbak Eva. Saya ke Pak Samsudin sekarang. Pak Samsudin, kalau dari sisi komunikasi politik, apakah pertemuan yang terjadi hari ini bisa Anda baca akan ada implikasi politik, baik itu mungkin untuk dukungan kepada pemerintahan pusat atau mungkin dukungan dalam putaran kedua Pilkada DKI? Ya, sebagaimana yang sudah didiskusikan, sebetulnya dalam jangka waktu yang sangat pendek ya, 7 menit 7 itu menit, ya. Tidak banyak yang bisa dibahas oleh Pak SBY dan Pak Jokowi. Tapi secara umum saya melihatnya sebagai dukungan ke pemerintahan Jokowi, itu kelihatan. Sebab bagaimanapun pemerintah Jokowi JK itu kan membutuhkan dukungan tokoh-tokoh nasional yang lain, pemimpin-pemimpin bangsa yang lain. Nah, kalau soal-soal yang terkait pilkada sudah pasti nggak sempat dibahas. Apakah juga akan kubunya Pak SBY, Partai Demokrat akan masuk kabinet misalnya, itu masih jauh lah, masih jauh.
Sebab bagaimanapun ini masih sangat awal. Kedua tokoh ini, Pak Jokowi maupun Pak SBY mungkin belum menemukan kimiawinya itu belum ketemu, sehingga chemistry-nya belum ketemu, sehingga jangka waktunya juga sangat pendek, 7 atau 8 menit itu. Saya menduga dan tentu akan lebih baik apabila ini dilanjutkan. Ada pertemuan lanjutan. Betul, sebab bagaimanapun ada sesuatu yang belum diklarifikasi terkait dengan ketegangan istana di satu pihak dan Cikeas di pihak lain ya. Jadi kalau Anda melihatnya pertemuan hari ini hanya memang semacam pendahuluan atau pemanasan hanya untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa memang kedua tokoh ini sudah bertemu, tetapi masalahnya belum benar-benar terklarifikasi begitu. Saya kira belum apa-apa. Jadi belum ada waktu yang cukup untuk membahas apa sih ganjelan, mungkin bahasa yang tepat itu apa sih ganjelan politik di antara Pak SBY dan Pak Jokowi. Kalau tadi kata Mbak Eva, ini mungkin kalau orang Jawa sudah ketemu saling sapa kemudian dianggap selesai, menurut Bapak bisa seperti itu tidak? Bisa ya, bisa tidak. Kalau tujuannya hanya untuk menciptakan situasi yang kondusif, yang adem, mungkin iya. Tapi tidak menyelesaikan persoalan bangsa kita. Sebab ada hal-hal yang memang penting dibahas dan didiskusikan yang menyangkut penyelesaian soal-soal mungkin ya pada masa kepemimpinan Pak SBY tidak selesai, kemudian dilanjutkan oleh Pak Jokowi saat ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.